Ya Allah, titipkan wajah kami di semua kalbu kekasih Engkau ya Allah. Sehingga ketika kami kesusahan nanti ya Allah, dia teringat wajah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika sholat kami ditimbang ya Allah, sholat kami tidak khusyuk ya Allah. Jika zikir kami ditimbang ya Allah, zikir kami kurang tulus ya Allah. Jadikan kami di belakang shaf baginda Nabi Muhammad sallallahu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Aba Ruhina. Ya Sayyidana ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu berusaha melawan kebiasaan nafsiyah wal hawa dan kecenderungan nafsiyah yang negatif. Nafsiyah itu keegoan, kedirian. Ya. Min ajlihi ta'ala, bukan karena ingin jadi wali, bukan karena ingin jadi orang sakti. Jadi kita puasa, kan besok nih, satu hari atau 2 hari lagi kita mau puasa, bukan karena ingin kita sehat, bukan. Kan ada hadis sumu tasihhu. Bukan karena tasihhu itu bab fawaid, bukan maqasid. Kan sumu tasihhu. Di Quran, la'allakum tattaqun, itu maqasidnya. Tujuan kita puasa menjadi takwa. Sama dengan akar kata upawasa. Puasa. Upa, taqarrub. Puasa, esa. Taqarrub ilallah. Maka saya curiga memang ajaran yang dulu ditulis dalam bahasa Sanskerta itu dulu adalah ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seperti pernah ditulis Imamuna Abdul Karim Al-Jili. Ya. Mungkin mereka lah yang disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu ketemunya di Indonesia. Karena sampai hari ini, orang yang gunakan bahasa ini dalam agamanya, mereka masih melakukan upawasa, puasa. Ya, mungkin mereka salah satu umat terdahulu yang dulu pernah berpuasa itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu sudah 2. Ketiga ya. Kenapa malam hari begadang, wiridan, supaya hatinya tajam? Biar bisa makom gurunya lewat sama dia. Ya, atau bisa baca isi hati gurunya. Hebat beneran tuh bisa baca isi guru. Ya. Emang itu tujuan zikir? Kan enggak. Tujuan kita zikir supaya kolbu kita dicucuri rahmatullah. Supaya kolbu itu enggak ada lagi ruang benci di dalamnya. Nah, jadi saya kalau emosional dalam diri saya tuduh diri. Jangan-jangan wirid saya sudah berkurang. Jangan-jangan berkholwatnya sudah mulai terganggu bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggak salahin orang juga. Mungkin kita aja yang sensitif. Orang ngomong biasa aja, kita yang sensitif. Benar enggak? Orang ngebel biasa aja, kita yang tersinggung. Apa lo? Udah kayak guguk aja langsung. Wa tasfiyatul luqmah li'ubudiyatih min syubhah. Makannya mesti halal. Tasfiyatul luqmah, membersihkan apa yang engkau makan. Satu suap saja hanya untuk ibadah. Ya. Dari apa? Dari syubhat, dari bahan yang syubhat. Di sini ada 2 unsur. 1, makan yang halal. Yang kedua, makannya bukan ingin kenyang. Makannya hanya untuk menjadi abdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai nih,
malam ini sampai esok, kalau makan niat Bismillah, aku niat ya Allah makan minum untuk kuat mengabdi kepada Engkau. Ngabdi itu kan bisa sholat, bisa ngaji, bisa khidmat kepada masyarakat, bisa kuliah. Kuliah itu ibadah nggak sih? Bener. Kenapa ada yang bolos? Katanya ibadah. Kerja itu ibadah nggak? Terus kenapa ada orang ngurang-ngurangin? Kan kalau ibadah kan jangan dikurangin. Yang bagus ditambah kalau dia tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa hadhihi ar-rabi'ah hiya al-qutub. Inilah yang paling penting. Wa biha tazkul jawari wa isful qalb. Ternyata setinggi apapun makom orang, kalau makannya nggak jelas ujungnya. Jadi kalau makan masih dengan nafsu, itu yang bikin kita emosi. Kenapa masih emosi? Makannya belum dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Makannya masih dengan jalaliyahnya yang main. Belum dengan rahmaniyahnya. Ya, dengan jau'iyahnya. Orang kalau marah, orang kalau lagi lapar marah nggak? Gampang tersinggung nggak? Gampang tersinggung. Kalau udah kenyang, budak jadinya. Cuek. Ya. Bego separuh. Oh, ternyata inilah kenapa ada orang wiridnya nggak banyak, tapi makanannya halal, dia makan karena Allah. Makan yang begini yang membuat hatinya bercahaya. Itu yang luar biasa tuh. Ya. Maka ada seorang wali ditanya, jadi wali ini salah satu karamahnya ayyatira alal hawa. Dia bisa jalan di udara. Hanya bismillah. Ditanya, bismillah ente sakti amat. Apa jawaban dia? Bukan bismillah saya yang sakti. Tapi bismillah istriku yang masak selalu menyebut nama Allah. Ini Ribat Putri kan sudah mulai ada hari masak tuh. Coba mulai dari masak, bismillah, sholawat, zikir, enggak putus-putus. Yang sudah punya suami, nikmati, jalani, ya. Yang enggak, latihan. Makanya kami kalau buat riyadhah, ahli masaknya kita ajarin, kalau masak wudhu dulu. Hatta dia lagi haid, wudhu dulu. Karena wudhu itu bukan raful hadasnya yang penting sebenarnya, tapi jabrul qalbi ala muraqabatillah. Mengkondisikan kolbu supaya dia merasa dipandang oleh Allah SWT. Itu yang mahal. Itu yang mahal dari wudhu, itu nggak ada lagi yang lebih. Kan lucu. Beragama itu sebenarnya Allah tuh lagi ingin bermesraan dengan kita, nggak serius-serius amat. Coba, ada namanya mashul khuf, mengusap sepatu. Khuf itu sepatu khusus, tapi sebenarnya sepatu apa aja bagi ulama kontemporer dibolehkan. Ulama dulu sih khusus. Kalau kita jalan yang kotor, punggung atasnya sepatu atau bawahnya, tapaknya. Tapi kalau wudhu, kita boleh mashul khuf, ngusap, yang diusap bukan bawahnya, di atasnya. Kata Sayyidina Ali, riwayat Bukhari ini, seandainya agama ini akal-akalan, pasti yang diusap, agama ini bukan akal-akalan. Agama ini ta'abbudi. Ya. Hanya ta'abbudi, nggak lebih. Maka muncul ilmu maqasid syariah, itu untuk mengkelirkan, nih bab maqasidnya adalah bab ubudiyah. Itu sebenarnya. Bukan gagah-gagahan orang ngomong maqasid itu. Maksudnya sederhana. Dan maqasid itu ilmun min ulumis sufiyah wal-an asbaha fannan mustaqillan. Ilmu maqasid itu dulu ilmu para kutub, para wali, yang sekarang menjadi ilmu mustaqil, bukan lagi bagian dari fikih, bukan lagi dari usul fikih, dia ada ilmu sendiri. Sudah ilmu sendiri.
Hebat sekali ulama-ulama wali kita ini. Ya. Baik. Bukhari wali nggak? Wali nggak? Kalau nggak wali mana bisa kitabnya semasyhur itu hari ini ya. Bisa berubah kita semua. Maka kita insya Allah Ramadan salah satu programnya ada qiraah Sahih Bukhari bil lughatil arabiyyah. Ya, bagi yang bisa bahasa Arab. Ya, khusus terbatas itu. Ya, terbatas karena nanti kayak didongengin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Setelah 2 tahun lebih saya tidak ngajar dalam bahasa Arab, nah, kita berlatih lagi menghidupkan kajian. Dulu pesan dari guru kita masih hidup, Syekhuna Syekh Taufik Al-Buti, kata beliau, "Alimuddin bilughatid-din." Saya masih ingat tuh nasnya begitu. Ajarkan agama dengan bahasa agama. Cuma antum kalau diajarin pakai bahasa Arab, mungkin sisa 1 orang aja ntar, Bang Do. Baca sadaqallah aja dia ntar. Tasdik. Oh, bener. فالمريد الحاذق يؤتي نفسه حظها الشرعي من الأكل ويمنعها ما يطغيها. Murid yang hadik, yang cerdasnya mendalam. Hazik itu dari kita kalau menyebut seorang murid yang cerdasnya itu dahsyat, kita sebut hadik. Ya. Dia memberikan hak syar'i untuk makan pada dirinya sebatas apa? Sebatas yang dibolehkan syariat, ya, dan tidak yutghiha wa yamna'uha ma yutghiha, dan dia menahan diri dari yang merusak. Hari ini banyak orang sakit penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman dulu. Benar nggak? Hatta kiai ulama. Ya wajar, kita habis maulid, makan kebuli, besok kebuli. Makan kebuli jam berapa? Habis maulid. Jam berapa itu? Ya salam. Kayak gitu langsung tidur. Gimana nggak jadi gula di dalam? Walaupun nasinya beras mati dan sangat mematikan sekali. Jadi ini habitnya harus diganti. Ini kepada pecinta maulid. Ya. Pecinta maulid, dahulukan aja makannya untuk para kiai. Oh, saya ingin takzim ke kiai. Kalau ingin takzim kiai, jaga kesehatan kiai. Maka para pembuat maulid, pencinta maulid, pecinta hadrah, nasi kuli, nasi mandi, sayang sama kiai. Kiai ini udah kena kolesterol. Karena dihajar terus sama domba kambing, udah ngaum dia di dalam tuh. Ya. Tapi karena kiai ingin menghormati, masih dimakan. Saya masih ingat Nabi SAW bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan pesta pernikahan. Kenapa? Yang makan orang kaya, yang miskin gak diundang. Itu asbabnya. Sebenarnya makanan maulid itu berkah. Karena siapa aja boleh datang. Tapi yang anak-anak cuma untuk kiai. Giliran yang hadir cuma dapat kebuli ayam. Kebuli kambing gak dapat. Itu kiai udah gak butuh. Kan gak usah. Jadi nanti ini harus kita cerdaskan teman-teman kita yang bikin maulid. Kalau sarang kiai, jangan sering-sering kasih kiai makanan begitu. Ya, kasihan. Kecuali antum ingin mempercepat kematian kiai. Jangan kasih tempe juga. Ini Pak Sam tega kali ya. Fa inna nafsa amanatullah ta'ala al-'abd. Ini kalimat indah sekali. Sungguh dirimu itu adalah amanah dari Allah.
Kita kan nggak nyadar selama ini kalau diri ini amanah ya. Karena dia amanah, Allah itu mengatakan kalau makan, apa yang dimakan? Halalan, thayyiban. Jangan yang halal aja, tapi thayyib. Thayyib itu yang menyehatkan barangkali. Ya, yang menyehatkan. Tapi giliran kami buat suluk khalwat dan vegetarian, ngamuk-ngamuk yang gadang selero, yang besar syahwat makannya. Itu orang tarekat mengharamkan makan daging. Ternyata dia nafsunya makan daging luar biasa. Padahal kita sama daging cinta sekali. Buktinya hari ke-21 kami biasanya nyembelih daging. Dan dagingnya daging yang paling enak. Biasanya begitu. Tapi ya sudahlah. Kul ma tasha'. Terserah mereka mengatakan apa yang mereka mau ya. Wa zulmuha bil ju' al-mufrid aw ghairi kazulm al-ghair على حد السواء بل هو عند بعضهم أشد لما صح عندهم من تغليظ العذاب على من قتل نفسه زيادة على عذاب من قتل غيره ya. Jadi tirakat itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga misalnya kita lagi ngurangin makan terus nggak makan sama sekali. Itu al-ju' al-mufrid, lapar yang berlebihan. Ada yang nanya sama kita, itu ada kiai di Banten, dia tirakannya hanya minum air putih. Wah, itu lain cerita, itu bab baiat dia dengan gurunya. Kalau muridnya nggak ada masalah, monggo silakan. Kok bisa ngomong begitu? Kan di sini nggak boleh al-ju' al-mufrid. Ju' mufrid itu dia lapar terus dia lawan, dia paksain. Kalau mereka kan enggak. Dengan kiai tersebut, mereka yang sepakat sudah baiat sama gurunya, sudah sepakat saya akan ikuti pola guru saya. Enggak ada mufrid. Urusan dia. Karena dulu memang ada seorang wali yang dia makan itu cuma sekali sebulan tuh ada. Ada yang sekali seminggu. Ada yang 309 tahun enggak bangun-bangun, enggak makan, enggak buang air kecil. Ya, siapa tuh? Orang cuma seminggu doang itu masalahnya. Repot amat. Nilai orang terus. Pengen ngadu-ngadu kita sama kiai. Ada juga yang mau ngadu-ngadu ya. Bahasanya ngeri. Kita di 7 halu, tapi dia lebih halu lagi. Itu gurumu itu nggak ada di langit katanya. Wih, emang nggak ada di langit, dia di bumi. Emang dia di bumi terus di belakang langit, gimana ceritanya? Dan itu dia nyetir guru-gurunya yang kiai-kiai itu emang nggak ada urusan di sana. Saya gak habis pikir juga. Sunggokong ada di batu dia. Nuduh kita halu, tapi dia membantahnya dengan kehaluan yang lebih romantis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak pernah belajar kitab Al-Insan Al-Kamil, jangan ngomong ini mukasyafah, ini khayali, ini halu. Kitab beliau inilah yang membantu nanti. Apa beda halu dengan mukasyafah? Ada lagi namanya musyahadah. Ada kisah-kisah yang sering antum masyhurkan, tapi yang benarnya nggak antum ceritakan. Contoh, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani, beliau ini ketemu cahaya yang mengaku Tuhan. Lalu cahaya itu mengatakan, sekarang aku halalkan mana yang haram bagimu. Lalu dia mengatakan, anta iblis, kan gitu.
Hanya kisah ini yang dimasyhurkan. Padahal di kitab Al-Fathur Rabbani, beliau bertemu Allah berkali-kali nggak diceritain. Saya mau tanya, Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah dia seorang nabi? Dia seorang apa? Wali. Apakah setelah beliau masih ada wali yang mungkin mendapatkan makomat itu? Pasti. Kalau enggak, kiamat dunia. Itu kan beliau zahirnya aja Syekh Abdul Qadir. Meninggal ya ada orang yang kemudian yakumu maqamahu. Meninggal yakumu maqamahu. Ada penggantinya terus sampai terakhir. Itu dulu Syekh Abdul Qadir Jilani, sekarang nggak mungkin, sekarang nggak ada wali. Wali di depan dia. Kadang-kadang wali tetangga dia. Kadang-kadang wali teman dia. Yang pasti dia wali murid. Apalagi Bang Do ini wali. Wal iksir alladhi apa? Wal iyazubillah. Sesuatu yang hebat, alladhi yuqallibu aina tinatil abdi dhahaban khalisan. Jadi kalau ditanya apa teknologi hebat yang bisa merubah hati murid, huwa al-ikthar min dzikrillah. Itu teknologi zikrullah. Makanya ada mereknya Naqsyabandiyah, ada mereknya Syaziliyah, ada Khalwatiyah, ada Samaniyah. Itu merek aja. Merek penggiling zikir. Teknik-teknik zikir. Ada orang mobilnya yang bisa laju cepat tuh apa namanya, Bia? Yang Ferrari itu ya. Apa? Nos. Ferrari. Tapi yang bawa SIM-nya nggak jelas. Pas nanjak. Kedulu nama Avanza. Itu saya belajarnya dulu ngomong begitu tuh dari orang yang pas kita naik Kawah Putih. Itu mobilnya mobil angkot-angkot semua. Carry. Pas kita tanya, ini kuat bang? Tergantung yang bawa bro. Ente pakai Fortuner, nggak tahu tekniknya. Pasti maju ke belakang nanti. Bener. Itu mobil kayak di build up. Langsung nyampe. Canggih. Ada Avanza baru naik. Apa yang terjadi? Avanza sama Carry lama, kuatan mana? Enggak, yang baru lah. Bagus. Kalau banding-bandingan memang kuat yang lama. Apa yang terjadi? Koplingnya bau. Termasuk kita dulu ke Bromo. Mobil-mobil baru, bau kopling semua. Tapi giliran ada Jeep lama, udah kayak seumuran kita itu Jeep. Dia naik enak kali, nggak ada masalah. Ternyata bukan masalah kamu pakai mobil apa, tapi mursyidnya pegang teknik mana. Sama-sama Naqsyabandi, tapi beda teknik. Sama-sama warung Padang, tapi kenapa Padang yang ono lebih enak dari ini? Sama-sama rendang, tapi rendang Bang Do lain dengan rendangnya Buya Aldomi. Iya. Sama-sama enak tapi beda enak, enggak? Bahan sama, cara masukinnya sama, nggak tahu kok rasanya beda. Antum punya pelet kali ya? Qultu ya, apa kata beliau? Wa idahu dzalika anna al-haqq ta'ala la yuqarribu ila hadratihi illa man istahya minhu haqqul haya. Atau haqqal haya bisa. Bahwa Allah Ta'ala tidak ada yang dapat mendekat kepadanya, kehadiratnya, ila hadratihi.
Jadi kita boleh ngomong ila hadratillah itu. Ila hadratihi, ila hadratillah. Ya. Kok ada orang mempertanyakan itu kan? Illa man istahya minhu haqqal ahya. Kecuali orang yang telah tertanam dalam dirinya satu karakter, yaitu karakter malu. ولا يسيه له أن يستحيا كذلك إلا إن حصل له الكشف ورفع الحجاب. Dan itu nggak mungkin kecuali dia diberi anugerah, karena setelah dia diberi anugerah kasyaf dan diangkat hijabnya. ولا يسيه له الكشف إلا بملامسة الذكر. Antum nanya, bagaimana cara kasyaf dan raf'ul hijab? Supaya diangkat hijab itu gimana? Kok hati saya keras sekali, nggak bisa menikmati? Caranya cuma satu. Mulazamat adzikr. Mulazamah zikrullah. Senantiasa berlatih zikrullah. Wahadihi tariqun yasilu bihal murid bisur'ah. Ini kata Imam Sya'rani. Inilah jalan tol cepat menuju Allah. Jadi antum kalau mau tanya aqrabut turuq ilallah mahia kasratu dzikrillah. Jadi kalau cari tarekat yang pengen cepat sampai kepada Allah, rasa hadirnya Allah dalam hati, cari tarekat yang ngajarin zikir banyak-banyak. Jadi kalau ada kiai, murid, mursyid, syekh, kamu zikir sekian, itu ambil cepat. Itu tiket jalan tol. Kita sudah sampai depan jalan tol, tapi nggak pakai mobil, boleh masuk nggak? Paham maksudnya? Kita sudah sampai di gerbang jalan tol, tapi nggak ada kartunya. Bisa masuk? Kita sudah sampai di depan jalan tol, pakai mobil, sudah ada kartunya, tapi tidak ada saldonya. Bisa masuk? Kecuali antum nabrak. Tabrak tuplang ya. ومن شأنه أن يكون عنده شوق للطريق وأهلها شوق للطريق وأهلها لا يمله ولا يطفئ لهيب قلبه ولا يطفئ لهيب شكرا بيا لهيب قلبه. betul. وقد كان سيدي علي بن وفا رحمة الله تعالى عليه. Ada Lora Ali Wafa sini nih. Saya baru saja dari Madura. Kita ngambil sanad juga dan diundang oleh Syekh Abuya Taifur An-Naqsyabandi Al-Khalidi Al-Muzhari. Jadi beliau ini Khalidiyah, Naqsyabandiyahnya. Dan yang unik adalah barangkali cuma 1-2 majelis yang punya sanad ini secara tarbiyah. Kalau tabaruk mungkin ada yang lain. Itu Naqsyabandiyah Muzhariyah, bukan jalur Imam Khalid. Jalur Imam Abu Sa'id, kemudian di bawahannya ada muridnya Syekh Muzhar, maka di luar sana ada yang nyebutnya Sa'idiyah, ada yang nyebutnya Muzhariyah, Sa'idiyah. Dan ini anaknya Syekh di Madura, di Sumeneb, namanya Syekh Ali Wafa. Syekh Ali Wafa ini punya jalur nanti ke Syekh Abdul Azim ke atas ya. Yang dulu juga mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Muzhariyah, selain jalur Khalidiyah di Mekah. Dibawa ke Madura, dan sekarang sepertinya sudah mulai langka. Ya, sudah mulai langka. Maka waktu kita datang ketemu beberapa teman-teman Madura, mereka banyak yang tidak tahu sanad ini. Ya, tapi masih ada. Nah, karena beliau ini Syekh Ali Wafa inilah, maka banyaklah orang Madura bernama Ali Wafa. Salah satunya Lora Ali. Di Darussunnah ada Ali Wafa ini, di Sakinah ada Ali Wafa juga kan. Ya. Ada junior dan
Senior. Kayaknya dia pakai senioritas dia tuh. Salah satu adabnya sang murid adalah syauqun lit-tariqi wa ahliha. Merindukan thariqah ini dan orang-orangnya, mursyidnya, ikhwannya. La yamalluhu, nggak boleh dia merasa bosan. Itu sebabnya zikirnya kita ragamkan dan kitabnya, babnya terus jalan supaya nggak ada pengulangan kalimat. Kalaupun diulang, cuma diulang untuk menguatkan yang sebelumnya. Ya, itu nikmatnya antum ngaji di Ribat. Bayangin coba, itu buya-buya itu nggak digaji tuh, nggak ada yang digaji tuh. Kita cuma kasih itu aja apa namanya untuk bayar parkir sama apa bensin motor aja tuh, nggak ada gaji. Karena saya yakin yang gaji mereka Allah. Dan doakan mereka. Itu mereka masak ilmunya, mereka ramu ilmunya, itu disebar buat antum. Nah, doakan kami istiqomah. Ya. Bukan lagi pamer-pamer ikhlas, bokeh juga. Teman-teman tuh khidmat sebenarnya dia dalam hati juga berkecamuk gitu. Antara kesibukannya, saya mau khidmat ya juga, itu pasti berkecamuk. Tapi orang-orang ketika dia menyadari bahwa thariqah khidmat itu thariqat yang juga aqrabut turuq ilallah dan bahkan lebih cepat daripada kasratuz zikr. Kenapa? Kalau antum zikir nggak mujahadah nggak dapat. Kalau khidmat antum nggak zikir tapi dapat berkahnya. Maka ana wallahi ra'aitul an aulia Allah, saya lihat banyak wali-wali Allah jadi wali kebanyakan karena zikrullah, dan yang lebih banyak lagi karena kasratul khidmah, karena dia banyak khidmat. Rata seperti itu di mana-mana. Makanya orang Jawa itu pesantrennya dikenal ada namanya santri dalam. Nggak disuruh ngaji. Nggak usah jauh-jauh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, orang ngaji beliau disuruh ngapain? Iya, suruh nyangkul. Karena pengen khidmat. Karena khidmat itu, antum kalau zikir kan enak. Ujiannya enak sekali. Paling capek-capek kaki mau kesemutan. Kalau disuruh nyangkul, udahlah nggak dikasih duit, udah nggak digaji, waktu dihabiskan di situ. Dalam hati bertanya, kok dia suruh ngaji saya enggak? Dan saya baru aja ketemu seorang kiai, ya, dia ngaji kepada gurunya, ngaji hikam dan beberapa kitab. Tapi di saat dia mau ngaji, gurunya bilang kamu ngepel, kamu ini, kamu itu. Dari semua murid itu, yang boleh sekarang yang mampu ngajar hikam dengan pas, itu cuma dia. Padahal dia nggak hadir di majelis. Dia cuma dalam hatinya berkecamuk. Ngelawan kecamuk itu, itulah hikam yang sebenarnya. Melawan was-was yang luar biasa itu. Nah, itu dahsyat sekali itu. Enak kalau ngaji sama aneh, kan aneh suruhnya enak-enak aja. Ya. Menggaji Buya Asi, Buya Aldomi, Loral, itu enak. Antum kalau khidmat aja. Kalau kita mau uji, kita suruh, kamu begini, kamu begitu. Tapi kita lagi pakai bab itu. Karena kami tahu diri, kami bukan orang suci. Ya. Apa kata Imam Ali Wafa? Bukan Lora Ali Wafa. Beliau ini mursyid Syaziliyah. Ya. Ali Wafa ini. Min syartil murid. Ada yang masuk angin? Masuk angin dah? Api dalam juga. Min syartil murid
ayyakuna batinuhu baital ihtiraqi ala dawam. Di antara syarat engkau disebut murid, batinmu menjadi baital ihtiraq, rumah yang terbakar ala dawam. Terbakar apa? Ihtiraq ala mahabbatillah. Terbakar karena berjuang untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta pewaris Allah dan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ihtiraq ini kebakar, itu badannya panas pedingin, pikirannya panas pedingin. Itulah yang disebut ujian bagi murid. Jadi kalau ada seorang murid, dia ngerasa ujian saya kok berat ya, ini dia, jiwanya lagi kebakar, ya, jiwanya lagi kebakar. Qala wa yushhad lidzalika ma qalahu al-atibba anna bard ar-rahm sababun fi 'adami al-haml. Nah, dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian tabib, bahwasannya sejuknya kasih sayang atau rahim, jaringan sayang, penyebab fi 'adamil haml. Oh bukan, rahim itu rahim ibu. Kering dan dinginnya rahim seorang perempuan sebab tidak terjadinya kehamilan. Nah, maksudnya gimana? Kalau kolbu tidak pernah terbakar dalam rindu kepada Allah, melawan nafsiyah, kan melawan nafsiyah ini perlu panas pikiran kita. Kita bergejolak terus, benar gak ya? Masih ada begitu, lawan lagi. Ada syak lagi, lawan lagi. Ada was-was, lawan lagi. Akhirnya kebakar. Tapi kalau kita masak sesuatu, zaman dulu pakai tungku atau pakai apa? Atau pakai doa? Saya masih dapat, belum pakai gas. Jadi setiap hari itu saya pulang sekolah nyari kayu. Walaupun bapak saya Pak Lurah, tapi Pak Lurahnya kere dulu. Pak Lurah yang ya orang tarekat, ya begitulah. Ya, bismillah, nggak hidup deh. Mesti dibakar, mesti ada apinya, mesti ada kayunya. Nggak cukup pakai basma. Sesekali boleh keluar ya, tapi nggak bisa terus-terusan. Jadi mesti ada kayunya, mesti ada apinya, mesti ada arangnya, sehingga dikebakar. Kalau itu membara, terbakar, mateng nggak airnya? Kalau nasi, mendidih nggak dia? Mendidih. Jadi antum kalau batinnya itu panas, syukuri. Ya, dalam hati ini, benar gak nih torikohnya Ar-Razi ini? Ya. Pasti ada begitu. Itu normal, itu nggak apa-apa. Lawan terus, tasdik, ngaji terus. Ya. Sampai nanti was-wasnya hilang. Yang ada nanti dibalik. Ya Allah, ternyata saya belum ada apa-apanya. Wah, itu udah mulai itu. Jadi terbakarnya lebih lagi. Ya, terbakarnya lebih lagi. Apalagi ngeliatin Buya Asfi yang wajahnya muda sekali kan. Padahal lebih tua dari saya tuh. Ya. Buya Aldomi apalagi aja wajahnya kan. Lebih baby face dari Ani kan. Ya. Coba bandingin wajah Lora Aliwafa sama Dr. Aldomi. Tuan mana? Tuan muka Lora Aliwafa. Iya. Tapi yang dokter siapa? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang baca Futuhat tiap hari Buya Zulasfi. Futuhat Ciputati. Wa kadzalika al-murid mata lam yajid law'at al-wajd wa hirqat at-talab wa shaqwa ila al-maqsud la yatawallad fihi min fayd ustadhi hararatan yuzhir
minha natajun fahuwa mathalul waqud al-barid la yu'thir fiha al-qabas illa dukhanan kad-da'awa war-ra'unat al-hasila lin-nafs ad-dakhila bain al-qawmi bighairi haqqin wa hirqatin wa shawqin wa talabi wajrin idh hiya kas-sahifati ar-rataba allati la tasbut 'alayha kitabatun aw kahirakin mablul sampai akhir ya. Padahal saya belum baca itu ya, tapi nyambungnya alhamdulillah. Itu berkah Fatihah kepada Imam Sya'rani. Udah lupa kita dulu baca bagian ini. Tapi Allah arahkan pemahamannya kias-kiasnya sama. Begitu juga orang kalau hatinya nggak pernah hot, maka tidak akan muncul nataj. Apa arti nataj? Natijah. Nanti antum i'tikaf, itu ada masa pengen pulang. Pengen pulang aja. Tanya Buya Yunal. Kok zikir begini-gini aja ya katanya. Ya, itu hari ke-20-an tuh dulu. Tanya aja. Kalau diingat-ingat masih ingat. 40 hari di Buya Yunal tuh. Dilawan terus. Alhamdulillah beres juga 40 hari. Pas diingat sekarang ingat 40 hari itu cuma 1 detik. Tapi waktu jalaninya berarti bukan main. Pas bangun tidur, loh kok sih bangun di dalam kelambu ya? Ya, ini di mana nih? Ini di bumi apa di dalam bumi ini? Ya. Nanti antum kalau itikaf itu ngerasain aneh begitu. Ah itu bagian dari apa? Hararah. Tapi kalau cuek aja, cuek bebek, jangan-jangan zikir nggak jalan, cuma pindah tempat tidur, sama pindah tempat ngobrol. Lumayan dapat 5 waktu berjamaah. Wa kana yaqul iyyaka an tahsuda man istafahu Allah Ta'ala 'alaika min aqranika wa ja'alahu min ahli at-tariq dunaka wa anqatat ilayhi al-umara wal akabir dunak. Hati-hati nih, hati-hati antum ya. Iyyaka antah sudah. Hati-hatilah kamu jangan sampai hasad, iri dengki orang yang Allah pilih di antara kamu, di antara teman-temanmu. Wa ja'alahu min ahli tariq, lalu dia menjadi ahli tariq, jadi mursyid kah, mampu berbicara ma'rifat. Padahal umurnya mungkin belum cukup menurut antum ya. Menurut kita nih dia belum. Masa sih seumuran begitu ngomong ma'rifat? Itu kan fisik dia yang muda, ruh dia kan tua. Ruh itu tuanya setua pemahamannya. Maka antum kalau pun sudah beruban, sudah sakit gula, sudah apalagi udah kesemutan setiap kali duduk, itu badan antum tua, ruhani belum tua. Ketuaan itu kan di pemahaman. Pemahaman itulah yang akan membuat dokter jadi dokter, syekh jadi syekh. Ada orang nggak sekolah, guru-guru kita banyak nggak sekolah, tapi kalau ngomong ma'rifatullah kita nangis. Jantung kita bergerak cepat sekali. Padahal dia nggak sekolah kayak kita, nggak nyantri kayak kita, karena dia sekolah di alam lain. Guru saya ngomong gitu, kamu sekolah tinggi di sono, saya sekolah tinggi di sononya lagi. Ngeri guru-guru kita itu ya. Berapa tahun kamu kuliah? Saya tanya gitu. Ya, kan senang ditanyain gitu ya. S1 sekian tahun, S2 sekian tahun, S3 4,5 tahun. Belum lama itu. Saya menebihi dia 6 tahun kan. Ya, ngeri tuh guru-guru yang begitu tuh, luar biasa. Ya. Nah, jangan kamu iri kepada kawan-kawanmu, sahabat-sahabatmu, atau orang yang sama nyantri sama kamu dulu. Tapi ternyata Allah angkat dia, kamu belum diangkat. Allah masyhurkan dia, kamu belum dimasyhurkan. Allah jadikan dia ahli thariqah, kamu bukan. Allah jadikan dia mursyid, kamu bukan. Allah jadikan dia mampu bicara ma'rifat, kamu belum. Allah jadikan dia disenangi kajiannya oleh, kalau dulu kan
netizen itu citizen nyebutnya. Citizen itu yang paling keren dulu, umara dan akabir. Ini kalimatnya nih. Wan qadat ilaihil umara wal akabir duna. Citizen itu orang yang tinggal di kota dan dia pengusaha akabir ataupun dia umara. Mereka senang dengan kajian temanmu itu. Kamu belum. Gitu. Ini sesama ahli thariqah. Beliau ngomong. Ini beliau ngomong kepada ahli thariqah, nukil kalam guru Sayyidi Syekh Ali Wafa, bukan Lora Ali Wafa, ya. Kenapa? Istafahullah. Yang milih dia siapa? Allah. Rafa'ahullah, yang angkat dia siapa? Allah. Yang saya sedih itu ada orang ngomong gini. Dia cinta Habib. Tapi Habib yang dicintai cuma Habib yang benci pemerintah. Loh, cinta Habib itu bukan karena dia suka pemerintah atau benci pemerintah. Cinta Habib karena dia zuriat Al-Habib Sayyidina Muhammad SAW. Mau dia pro ataupun anti nggak ada urusan. Giliran ada Habib yang membackup pemerintah, dia kasih farm baru. Kalau antum farmnya familiar ya. Marganya Satwa. Ini dia buat farm baru. Kalau sekarang presidennya siapa? Disebut Habib Jokowi. Kalau dulu zaman SBY, Habib SBY. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat berarti antum tasdik dan cinta kepada zuriat nabinya, kizib. Anta kadzib, ente bohong. Karena cinta zuriat Nabi SAW nggak ada urusannya dengan dia ikhtilaful hizb wa turuq wa muyul sia-sia, nggak ada urusannya. Dia beda politik nggak ada urusan. Ya, hatta dia beda faham sama kita nggak ada masalah. Kita cinta, tapi bedakan kita cinta dia, takzim ke dia, bukan berarti kita membenarkan yang semua yang dia katakan. Kan nggak ada urusan dengan itu. Ya, jangan lagi ada ungkapan-ungkapan gitu ya, Habib Jokowi gitu, Habib anti Jokowi. Nggak, itu fam ente yang buat tuh. Nggak ada fam begitu. Fam baru, fam al Jokowi dan fam anti al Jokowi. Ya. Nggak ada, kita nggak buat begitu. Ulama, giliran dia dekat gubernur, aman. Giliran orang lain dekat gubernur, ulama su. Giliran dia ngajar kepada pembesar-pembesar, wah ini bagian dari haibah, kedahsyatan Islam. Giliran ada teman dia yang isi, itu penjilat. Nggak adil ente kalau buat kaidah ya. Ana tarabbaitu wa iyyahu wa nahnu na'rifu ba'dana kama yaqa fi kathir min ar-ru'unat bal wajib 'alayka an takuna tilmizan lahu tatabarrak bihi kama yatabarraku bihi ghayruka haitsu tu'inu dhalika 'alayka bitariqihi syar'i. Ya. Bal wajib. Jadi jangan lakukan itu seperti yang terjadi pada ahlur ra'unat ya. Bal wajib. Apa yang wajib? Alaika an takuna tilmizan lahu. Ini berat ini. Teman jadi guru ini kan berat. Ya. Itu hijab paling berat. Hijab pertemanan. Apalagi sekampung. Dulu guling-guling sama dia ya. Sparring sama dia. Sekarang jadi mursyid. Waduh ribet itu ya. Wa tatabarrak bihi. Bahkan bertabaruklah kepadanya. Sebagai itu bertabaruk orang lain kepadanya. Tentunya dengan cara yang syar'i. Faman hasada
man rafa'ahu Allahu alaihi rubbama masakhallahu surata qalbih kama masaha iblisa min as-suratil malakiyyah ila as-suratil syaitaniyah hina hasada. Sampai beliau nukil kalam begini nih, padahal babnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata ujian orang-orang sesama pengamal thariqah, dia udah banyak dapat ijazah tapi nggak masyhur. Udah banyak syekh tapi nggak masyhur. Temen dia yang menurut dia nggak pantas, masyhur. Kata dia, ini rafa'ahu ghairullah. Padahal nggak ada di dunia ini sesuatu yang masyhur atau ghairu masyhur illa biiznillah. Sah? Faman hasada man rafa'ahu Allahu alaih. Siapa yang iri dengki kepada orang, ini Buya sengaja ya baca kitab ini Buya. Sengaja nyuruh baca kitab ini nih boleh nih. Siapa yang iri dengki kepada orang yang Allah angkat dia, oh ternyata dahsyat sekali. Maka antum sekarang yang rafa'a sekarang itu rafa'a di TV, di sosial media, itu Allah izin angkat. Yang ngomong Ibnu Thaillah dan Ali Wafa. Ali Wafa ini, Imam Ali Wafa ini pengikut Ibnu Thaillah. Tidak ada orang yang dimasyhurkan Allah dengan ilmu, ma'rifatullah, dengan kewalian, kecuali Allah izin itu. Allah izin. Bukan karena diskenariokan siapapun. Siapa yang meyakini begitu, itu syirik khafi di kalbunya. Syirik khafi di kalbunya. Faman hasada man rafa'ahu Allah Ta'ala alaihi rubbama. Ini yang ngeri. Ini ancaman beliau nih. Makanya saya lihat lirik-lirik biasa dari tadi kan. Ini sengaja banget nih baca kitabnya beginian nih. Kalau ente iri sama orang yang Allah angkat. Allah lah yang angkat. Bukan media. Bukan YouTube, bukan TV. Bukan TikTok. Orang yang iri nih, rubbama masakhallah. Allah akan masakh dia. Apa arti masakh? Ubah. Allah ubah wajah dia, wajah kolbunya, kama masakha iblis. Seperti dulu iblis diubah dari surah qalbiyah malakiyah kepada qalbiyah syaitaniyah. Dari rupa kolbu malaikat yang bernama Azazil menjadi rupa syaitaniyah. Seperti dulu iblis iri kepada Nabi Adam, pendatang baru kok Allah masyhurkan, disuruh sujud lagi. Bukan hanya tabarruk, suruh sujud. Itu ujian luar biasa itu. Ujian luar biasa. Ya. Nanti kita saksikan Bu ya, setelah ini ada anak-anak yang lebih muda dari kita ngomong ma'rifat. Kita cium tangannya. Ya, insya Allah ya, ingetin kita. Ada orang-orang lebih muda dari kita. Ini saya sudah hampir 40, sedikit lagi. Ya, sedikitnya masih ada sih beberapa tahun. Ini ada yang nanti umur 25 ngomong ma'rifat. Belum 30 udah lancar baca hikam dan jelas, lebih jelas daripada kami ngomong. Kita kalau perlu kita dengerin. Kita istifadah. Karena rahmat Allah itu wasi'ah. Ya. Jangan kemudian bilang, pasti ini skenario ini. Ada yang buat skenario ini nih. Mana ada urusannya. Ya, skenario ngangkat kajian hikam itu kan nggak ada. Konspirasi ini. Ente dimanfaatin ini. Ya salam. Sayyidina Adam langsung moncer karirnya di surga. Jadi rektor. Jadi guru besar. Ngajarin para malaikat.
Ya Adam, ambihum bi asma'im, itu SK-nya. Adam, sekarang kamu ajarkan mereka. Itu SK berlaku sampai kiamat untuk Bani Adam. Makanya jangan heran. Warasah anbiya yang diajarnya bukan hanya yang bertubuh fisik. Yang bertubuh non-fisik pun diajar. Malaikat pun diajar. Itu malaikat diajar Sayyidina Adam. Jadi kalau orang nanya, mana dalilnya? Manusia ngajar malaikat. Tuh Nabi Adam ngajar malaikat. Yang pertama sujud siapa? Di Ibn Ajibah ketemu ya. Awwalu man sajad man? Sayyiduna Jibril. Maka antum, Jibril itu simbol ilmu. Simbol pengetahuan, maka Al-Quran turun lewat dia. Walaupun Nabi Muhammad SAW gak butuh Jibril. Tapi ada simbol. Maka kita nanti akan ketemu orang-orang begitu. Antum langsung ta'zim. Supaya nur Jibril turun ke kita. Kalau ada anak-anak muda, kita azim. Kalau berat untuk cium tangan dia minimal, luar biasa. Kita kemudian senang. Ya, jangan anggap itu konspirasi. Ya, konspirasi ilahi ya. وقال وفي ذلك تحذير عظيم لمن يحسد أحدا ممن رفعه الله تعالى عليه من أقرانه وتكبر عليه ولا يخضع ولا يأتم به. Ya. Ini adalah warning, peringatan besar, bukan pertanyaan biasa, kepada siapa saja yang iri dengki terhadap orang yang Allah masyhurkan dia. Rafa'a di sini ya ini asyharahullah ta'ala. Allah masyhurkan dia. Min aqranihi, di antara teman-temannya. Kan kalau paling enak tuh ngomong ini. Oh, dia teman sekamarku dulu tuh kerjanya nonton bokep gitu. Sekarang jadi ustadz. Ya justru dia mantan nonton bokep. Kalau ente dari ustadz nonton bokep. Jangan hukum orang dengan bima madha, bima sabaq. Jangan hukumi dia dengan pengetahuan masa lalu kita. Dia yang kita lihat sekarang itu sudah mengalami pertemuan dengan siapa. Kita emang tahu? Kan nggak tahu. Kita nggak ngerti dia kemana aja. Siapa tahu dia kesentuh tangan wali Allah. Kata Sidi Ahmad Tijani, ya, ada orang hatta waladuz zina, hatta anak zina. Itu nggak mungkin jadi wali Allah kecuali disentuh wali kutub. Apalagi cuma nonton yang begituan, ya kan? Terus dia kesentuh wali Allah, jadi wali. Jadi wali. Begitu mudahnya Allah kalau berkehendak. Ya. Wa takabbar alaihi wa la yakhda. Jangan coba-coba kamu sombong kepadanya, kurang merendah kepadanya, tidak mau mengikuti arusnya. وقد أجمع الأشياخ على أنه يجب على الشيخ إذا رأى مريده قد فاقه وعلى عن مقامه أن يكون تلميذا له. Oh, hey, halo para mursyid, halo para kiai. Kata siapa? Kata Imam Sya'rani, kalau engkau lihat muridmu, Allah angkat makomnya lebih dari makom gurunya ini, maka hendaklah sang guru datang kepadanya ngambil ilmu dari si murid itu. Gimana? Oh, ternyata inilah asrar kenapa para muhaddis jadi wali. Karena muhaddis itu sombongnya luar biasa. Bener gak? Ini kan wajah-wajah kesombongan mereka sudah mulai ya. Ini ngaji hadis, 6 kitab hadis loh. Waduh, kita kalau ngomong gini, saya sudah khatam Sahih Bukhari, itu rasanya luar biasa loh dalam itu. Bener gak Bu Yayunang? Gila loh rasanya di dalam itu. Rasa sesuatu. Apalagi sebut iqtatamtu kutubas sittah, kayaknya keren sekali itu. Keren sekali rasanya itu.
Tapi hati-hati, itu sombong. Itu bukan tahadus bin ni'mah, itu tahadus bin niqmah nanti itu. Pakai kof nanti itu. Ada kesombongan loh nanti di situ. Ahli hadis, makanya ahli hadis itu gampang ngomong dajjal, kezab. Namanya jarah wa ta'dil. Tapi itu, kata Syekh Hasan itu, al-jarh wa ta'dil la yasluh lihadz zaman. Ba'da tadwinul kutub. Seingat saya begitu ibaratnya. Wallahu alam, nanti kalau yang teman saya ingat sahihah. Sekarang ilmu jarah wa ta'dil tidak boleh dipakai karena kitab-kitab sudah ditadwin, sudah dikumpulkan, Bukhari Muslim semua kitab hadis sudah. Maka ilmu jarah wa ta'dil ditutup. Sampai datang lagi Albani, dia buka lagi bab itu. Kenapa? Jarah wa ta'dil itu kan gunjingin orang. Dan ghaibah itu hanya boleh li amrin daruri. Jarah wa ta'dil dulu mengomentari rawi. Ini fulan kazab. Itu hanya boleh untuk li amrin daruri. Setelah itu isinya apa? Nggak ada lagi. Pasti isinya caci maki dan pergunjingan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan jarah wa ta'dil setelah tadwinul kutub. Jadi kalau sekarang ada orang-orang menjarah gurunya, menjarah temannya, menjarah muridnya, saya khawatir dia sudah terjebak pada jarimah azimah. Ya, dosa yang besar. Dosa yang besar. Oh, saya ingin beri nasihat. Cara beri nasihat bukan begitu. Ya, bukan dengan ngata-ngatain dia atau memperburuk nama dia. Ya. Itu mungkin babnya bab ini, ente hasad kali sama dia. Jadi apa kata beliau? Kalau seorang syekh lihat muridnya lebih tinggi makomnya dari dia, kata Imam Ahmad, laisa la yablugh hadzal fan. Gimana Bu ya kalimatnya? Tidak akan sampai kepada puncak ilmu ini hatta ya'khudh min man fawqahu wa an mithlihi wa amman dunahu. Gitu ya Bu ya. Ibnu Salah kalau nggak salah itu. Ya. Tidaklah sampai kepada puncak ilmu hadis. Inilah sir kewalian seorang ahli hadis. Sampai dia berguru kepada yang di atasnya, berguru ke temannya, bahkan berguru ke muridnya. Ternyata di dalam thariqah tasawuf. Ya. Itu kode tuh mau selesai itu, bocil-bocil tuh udah mulai bosan dia. Tenang, 3 baris lagi ya. Wa yadkhul tahta hukmihi kama taqaddam. Dan masuk di bawah hukumnya atau tarbiyahnya kalau perlu. Dan itu terjadi itu beberapa kali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, ini yang jarang dibahasakan orang. Itu beberapa gurunya menjadi muridnya. Jadi ada gurunya yang sudah meninggal, itu ngasih tahu. Contohnya Imam Yusuf Al-Hamadani itu udah ngabarin ini anak muda ini nanti ini Sultanul Aulia. Saya udah ketemu dia di alam sono, sebelum dia lahir udah ketemu katanya. Yang ngomong siapa? Yusuf dia lebih tinggi dari kami. Itu beliau sudah ngomong. Makanya ketika masih ingat siapa yang di kitab Sahih Bukhari, Waraqah ibn Naufal. Dia ini orang alim, ngerti Al-Kutub. Ketika mendapatkan sosok Nabi Muhammad yang masih muda, kan berondong kan? Khadijah 40, dia 25. Sayyidina Nabi SAW 25. Apa kata Waraqah? Seandainya umurku dipanjangkan oleh dia, udah sepuh, udah pakai tongkat. Ya. Seandainya umurku panjang, aku akan membantumu saat engkau nanti diusir orang. Dia udah kabarin. Maka Nabi nanya, amukhrijiyahum? Apakah aku akan diusir? Apakah aku akan dicaci maki? Kata beliau, nggak ada orang diberikan ilmu ini
kecuali dia diusir, dicaci maki, dibenci, semuanya lengkap. Nabi Muhammad SAW akhirnya tambah kuat. Dia ngomong Waraqah, inilah aslut tariq dalam bab ini. Mengambil dari orang yang lebih muda, mengambil dari orang yang Allah bukakan lebih kuat dari dia. Ya, semuanya usulnya ada di Sahih Bukhari. Kajian kita nggak kemana-mana kok, semuanya kutubus sittah. Insya Allah ya. Dan as-sadiq laisa qasduhu riyasatan 'alal 'ibad. Kenapa guru mesti begitu ke muridnya yang sudah makamnya tinggi? Karena jadi hamba Allah yang shadiq itu tujuannya bukan gagah-gagahan ente jadi pemimpin. Karena wali itu nggak mesti dia pemimpin. Wali itu nggak mesti mursyid. Wali itu nggak mesti khalifah thariqah, muqaddam thariqah. Nggak mesti doktor, profesor. Ini bukan alasan.